Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriati dengan NIM D1B1200011 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri dari mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Tugas kali ini membahas tentang metode gravimetri, titrimetri, dan kalorimetri pada analisis C, N, P, dan K dalam tanah dan tanaman. Langsung saja kita mulai dari metode gravimetri. Metode gravimetri merupakan salah satu metode analisis pada pengukuran massa analit atau senyawa, di mana analisis gravimetri menjadi salah satu yang paling akurat dalam metode yang tepat dari makro kuantitatif atau dapat diukur dalam jumlah yang besar. Untuk memudahkan dalam mengukur massa analit, maka hal yang perlu kita lakukan adalah disaring terlebih dahulu dan dikeringkan kemudian. Kemudian massa analit tersebut dihitung berdasarkan bahan kimia, komposisi PPT, dan juga massanya. Langkah analisis gravimetri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sampel dikeringkan. Kedua, larutan disiapkan dan dicampur dengan agen PPT. Yang ketiga, pengendapan selesai, kemudian disaring. Keempat, setelah disaring kemudian dicuci. Lalu PPT yang terkumpul kemudian dikeringkan, dan PPT yang sudah kering ditimbang, dan kemudian jumlah analitnya dihitung. Berikutnya adalah metode analisis gravimetri. Nah, pada metode ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah gravimetri presipitasi, dilakukan dengan mengukur massa endapan yang terbentuk, kemudian mengubah komponen yang diinginkan menjadi bentuk yang tidak mudah larut. Yang kedua adalah elektrogravimetri, dilakukan dengan cara mengendapkan analit pada suatu elektroda dalam sel elektrokimia. Yang ketiga adalah volatilisasi, di mana penguapan dimulai dengan analit yang diuapkan, selanjutnya ditimbang, lalu bagian yang hilang ditentukan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya penentuan karbon dalam senyawa organik dengan pembakaran C sehingga mengalami perubahan menjadi CO2. Yang keempat adalah titrimetri gravimetri, merupakan pengukuran volume pada massa titran. Dan terakhir adalah gravimetri partikulat, merupakan penentuan massa suatu senyawa atau analit setelah sampel dipindahkan dari matriks sampel dengan filtrasi atau ekstraksi. Filtrasi dilakukan dengan penyaringan sederhana, sedangkan ekstraksi dilakukan dengan pelarut yang sesuai. Slide berikutnya adalah alasan mengapa sih kita harus menggunakan metode gravimetri. Nah, ada 3 alasan mengapa kita menggunakan gravimetri tersebut. Yang pertama adalah alat yang digunakan itu cukup sederhana, interpretasi hasil mudah, dan pembacaan yang berhubungan langsung dengan analit. Kemudian hasil yang ditunjukkan pun sangat akurat. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan metode analisis gravimetri. Hal tersebut adalah yang pertama, pengumpulan semua endapan secara kuantitatif. Kedua, mengetahui komposisi yang tepat dari endapan atau pengendapan analit dengan selektif atau spesifik yang diketahui agen. Kemudian, politisasi atau pengumpulan analit tanpa kehilangan material selama sampel diproses, lalu bebas dari pelarut dan juga kotoran lain. Selanjutnya, menentukan massa secara akurat dan juga tepat. Selanjutnya adalah metode titrimetri. Analisis titrimetri mengacu pada analisis kimia kuantitatif untuk menentukan volume larutan yang konsentrasinya diketahui secara tepat dengan larutan zat yang ditentukan. Titrimetri kemudian digunakan dengan menambahkan bahan yang akan diuji, yaitu sampel atau analit, dan kelengkapan titrasi. Biasanya harus dideteksi terlebih dahulu oleh larutan standar, seperti kalium dengan penambahan reagen atau tambahan yang dikenal sebagai indikator. Setelah reaksi antara zat dan larutan standar selesai, indikator akan memberikan perubahan yang dapat dilihat secara langsung
dan juga jelas. Nah, biasanya perubahan ini terlihat misalnya dari perubahan warna ataupun pembentukan dari kekeruhan di dalam cairan yang telah dititrasi. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai colorimetry. Nah, dimulai dengan colorimetry untuk penentuan dan aplikasinya pada analisis ekstrak tanah. Prosedur ini biasanya dilakukan saat akan menentukan partikel kecil pada kalium. Tanah kemudian diekstrak dengan reagen ekstrak dry dan kalium yang tersedia pada endapan sebagai kobalt ataupun nitrit. Metode colorimetry berdasarkan penentuan kobalt atau nitrit terbagi menjadi 4 bagian. Antara lain yang pertama nitroso, kedua metode tiosianat yang sudah dimodifikasi, yang ketiga kolin ferosianida, dan keempat nutrisi eragam. Metode kalorimetri juga mengalami kesulitan yang biasa ditemukan. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel, kemudian pengendapan, lalu suhu, dan juga konsentrasi reagen, serta sedimentasi. Penentuan kalorimetri fosfor dalam bahan tanah dan tanaman dengan ascorbic acid. Yang pertama, metode yang akurat dan cepat untuk fosfor di dalam tanah dan tanaman, di mana hal ini sangat diperlukan terlebih lagi dalam penelitian. Kedua, Jackson menyebutkan ada 4 metode P yang sesuai dengan analisis tanah dan tanaman. Tetapi hal ini ternyata memiliki perbedaan, tergantung lagi pada variasi keasaman, kemudian suhu, waktu, dan juga ion pengganggu tanah. Selanjutnya, Marpi dan Rihey mengusulkan prosedur asam ascorbat acid untuk menentukan P yang ada dalam air, di mana metode tersebut biasanya digunakan untuk penentuan tanah dan tanaman yang umum digunakan saat ini. Prosedur operasi standar untuk karbon organik tanah. Karbon tanah merupakan komponen yang penting dalam tanah karena sangat mempengaruhi semua sifat tanah. Karbon tersebut memiliki fungsi dalam mengubah sifat fisik, kemudian kimia, dan juga biologi pada tanah. Bahan organik tersebut berasal dari tumbuhan maupun hewan yang sudah mengalami proses dekomposisi atau dia itu sudah terurai. Karbon organik tanah saling berkaitan dengan kapasitas tukar kation, kemudian karbon organik juga dapat meningkatkan biomasa dan keanekaragaman biota yang terdapat pada tanah, serta kandungan karbon organik dari horizon dapat diperkirakan dari warna dan juga teksturnya. Slide yang terakhir membahas tentang hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemulihan total karbon organik tanah menggunakan metode tersebut sekitar 75% sampai dengan 90% bagian dari permukaan tanah akan bervariasi tergantung kembali kepada jenis dan kedalaman tanah. Yang kedua adalah metode ini bisa saja menyebabkan hasil yang salah apabila mengalami gangguan, misalnya klorida, kemudian besi dan oksida Mn yang lebih tinggi. Selanjutnya, tanah yang memiliki kandungan karbon organik yang cukup tinggi biasanya dapat menghasilkan pengujian yang rendah. Yang terakhir adalah metode ini tidak dapat digunakan pada tanah yang mengandung bahan berkarbonisasi dalam jumlah yang cukup besar. Itulah tadi pemaparan mengenai tugas mandiri pada mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.